Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada seorang pria di masa Nabi Muhammad SAW bernama Safi ibnu Sayyad. Dia adalah seorang anak remaja Yahudi Arab yang mengaku kenabian di hadapan Nabi Muhammad. Ia diduga kuat Dajjal yang sedang menyamar sebagai manusia biasa oleh Umar bin Khattab. Namun Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui secara pasti apakah anak ini Dajjal atau bukan. Nama panggilan dari ibunya ketika Nabi mengintai Ibnu Sayyad adalah Safi. Anaknya yang bernama Umarah bin Abdullah bin Sayyad, seorang tokoh panutan di kalangan ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Sayyad masuk Islam dan anaknya adalah Umarah yang termasuk di antara tabi'in yang terkemuka. Imam Malik dan yang lainnya meriwayatkan darinya. Rasulullah SAW mendengar tentangnya. Suatu hari, beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab radhiyallahu an dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi ibnu Sayyad berada. Anak itu sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah SAW mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring, Rasulullah SAW mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Lalu Safi mengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau SAW. Entah mengapa. Rasulullah SAW bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Anak itu melihat dan berkata, "Aduk, aduk." Aku hanya bisa mendapatkan aduk, aduk. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah SAW berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduk? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata adukhon." Adukhon artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya. Anak laki-laki ini, Safi ibnu Sayyad, tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dia punya sekitar 10 anak dan para sahabat lalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon. Dan kemudian Safi ibnu Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini, kau bisa duduk di tempat lain." Safi mulai menangis. Safi ibnu Sayyad menangis. Dia bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain." Safi menatap sahabat dari kaum Ansor ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah muslim sementara aku seorang muslim. Dia tidak menikah tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah tapi aku di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah,
Kau benar, argumenmu benar juga. Kemudian Syafi' ibn Zaid berkata kepadanya, tapi kau tahu, nama itu, Dajjal, cukup bagus. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal. Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, tolong menjauhlah dariku. Kemudian dia menjauhi Syafi'. Di belakangnya, Syafi' ibn Zaid tertawa-tawa. Jadi Syafi' adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah al-Kadzdzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Syafi' ibn Zaid berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya. Mereka berkata, kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup. Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dan setelah perang itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang. Inilah kisah Syafi' ibn Zaid. Jadi wallahu alam, apakah dia Dajjal atau tidak? Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku sering berkata di hadapan Rasulullah, demi Allah dia adalah Dajjal, dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau diam saja. Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah berkata, pendapat yang benar bahwa Ibnu Zaid adalah Dajjal berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu, dan tidak mustahil bahwa dia telah ada sebelumnya di pulau tersebut dan ada di depan para sahabat di waktu yang lain. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah berkata, kisahnya itu muskil, sulit dipahami, dan perkaranya samar-samar. Apakah dia itu Masihud Dajjal yang terkenal atau yang lainnya? Akan tetapi, tidak diragukan bahwa dia termasuk Dajjal di antara para Dajjal. Para ulama berkata, tampak di dalam hadis-hadis tersebut bahwa Nabi SAW tidak diberikan wahyu apakah dia itu Dajjal atau yang lainnya. Beliau hanya diwahyukan tentang sifat-sifat Dajjal. Sementara Ibnu Zaid memiliki ciri-ciri yang memungkinkan. Karena itulah Nabi SAW tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Dan karena itu pula beliau berkata kepada Umar, jika dia memang Dajjal, maka engkau tidak akan pernah bisa membunuhnya. Adapun alasan yang dikemukakan Ibnu Zaid bahwa dia adalah seorang muslim sementara Dajjal adalah seorang kafir. Dajjal tidak memiliki keturunan sementara dia, Ibnu Zaid, memiliki keturunan, dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah dan Madinah, padahal dia bisa memasuki Madinah dan pergi menuju Mekah. Semua ini bukan merupakan dalil karena Nabi hanya memberikan sifat-sifatnya ketika fitnahnya muncul dan ketika dia keluar mengelilingi bumi. Di antara kerancuan kisahnya bahwa dia salah satu Dajjal pembohong adalah perkataannya kepada Nabi, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Dan pengakuannya bahwa dia didatangi orang yang jujur dan orang dusta. Dia melihat singgasana di atas air. Tidak benci kalau ia Dajjal. Dia mengetahui tempatnya dan perkataannya, sesungguhnya aku mengenalnya, mengetahui tempat kelahirannya, dan mengetahui di mana dia sekarang, dan kesombongannya yang memenuhi jalan. Adapun sikapnya yang menampakkan keislaman, hajinya, jihadnya, dan pengingkarannya akan tuduhan yang ditujukan kepadanya, sama sekali bukan dalil yang menunjukkan secara tegas bahwa dia bukan Dajjal. Jadi perkara Dajjal sangat aneh dan misterius sampai dia sungguh muncul. Kisah di atas, Syafi' ibn Zaid, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, Imam Abu Dawud rahimahullah, dan Imam At-Tirmizi rahimahullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.